Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga hari ini kita diberikan kesehatan dan dijauhkan dari segala virus-virus. Untuk pertemuan kita kali ini, kita akan membahas tentang perwujudan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa dalam masyarakat. Sebelum kita masuk ke materi, kita akan membahas tentang tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu pertama, mensyukuri perwujudan Pancasila sebagai dasar negara yang merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, menunjukkan sikap bangsa akan tanah air sebagai perwujudan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara. Yang ketiga, mengamati dinamika yang terjadi di masyarakat, terlebih mengenai praktik ideal Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Yang keempat, merancang dan melakukan penelitian sederhana tentang peristiwa dan dinamika yang terjadi di masyarakat terkait penerapan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Lanjut, kita masuk ke bab 1 tentang perwujudan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa dan dalam masyarakat. Ada 3 pembahasan. Pertama yang kita bahas adalah untuk hari ini yang kita bahas adalah tentang dinamika penerapan Pancasila dari masa ke masa, yaitu pertama masa awal kemerdekaan pada tahun 1945 sampai 1959. Yang kedua masa Orde Lama pada tahun 1959 sampai 1966. Yang ketiga masa Orde Baru pada tahun 1966 sampai 1998, dan terakhir adalah masa reformasi sampai sekarang. Selanjutnya, dari dinamika penerapan Pancasila, kita masuk ke dalam praktik ideal penerapan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Yang kita bahas pertama, praktik ideal Pancasila sebagai dasar negara, dan yang kedua, praktik ideal Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Dari praktik, kita masuk ke dalam upaya mewujudkan nilai-nilai Pancasila dalam masyarakat. Yang kita bahas adalah pertama, upaya pemerintah mewujudkan nilai-nilai Pancasila. Yang kedua, upaya masyarakat mewujudkan nilai-nilai Pancasila. Lanjut ke pembahasan kita kali ini tentang penerapan Pancasila dari masa ke masa. Yang kita bahas pertama adalah pada masa awal kemerdekaan, yaitu pada tahun 1945 sampai 1950, Pancasila mendapat banyak tantangan dari berbagai pihak seperti Belanda. Bahkan dari masyarakat Indonesia tersendiri, ada yang ingin menggantikan Pancasila sebagai dasar negara. Maka terdapat banyak sekali pemberontakan atau upaya-upaya pemberontakan terhadap negara kesatuan negara Republik Indonesia di sejumlah tempat, yaitu sebagai berikut. Pertama adalah pemberontakan Partai Komunis Indonesia yang terjadi pada tanggal 18 September 1948, tempatnya di Madiun. Aksi pemberontakan ini dipimpin oleh musuh. Tujuan utamanya adalah mendirikan negara Soviet Indonesia yang berideologi komunis. Maka pemberontakan PKI di Medan ini bermaksud untuk menggantikan Pancasila sebagai paham komunis, dan akhirnya pemberontakan ini dapat digagalkan. Yang kedua adalah pemberontakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia. Ini dipimpin oleh Sukarmaji Marijan pada tanggal 17 Agustus 1949. Tujuan utama didirikannya adalah ingin mendirikan negara dengan dasar syariat Islam. Ini tepatnya di Jawa Barat. Yang ketiga adalah APRA. APRA ini adalah Angkatan Perang Patu Adil atau disebutnya dengan APRA yang dipimpin oleh dibentuk oleh Kapten KNIL, yaitu Raymond Westerling pada tanggal 15 Januari 1949. Raymond Westerling memandang dirinya sebagai Ratu Adil yang akan membebaskan rakyat Indonesia dari tirani.
Raimund Westerhulink ini bekerja sama dengan Sultan Hamid II, dan APRA ini merupakan kudeta pemerintah RI atau Republik Indonesia pada tanggal 23 Januari 1950. APRA ini berhasil menduduki wilayah Bandung, dan akhirnya APRA ini, dari peristiwa APRA ini dapat disimpulkan bahwa penerapan Pancasila selama periode ini adalah Pancasila diarahkan ke ideologi yang lain yang ternyata tidak menjamin stabilitas pemerintahan. Kemudian dari APRA lanjut ke pemberontakan Andi Agis, dan selanjutnya ada pemberontakan RMS. Lanjut. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Sementara pada tahun 1950, Presiden berfungsi sebagai kepala negara dan menjadi bagian dari pemerintah. Namun, tanggung jawab pemerintah berada di tangan menteri bersama para menteri lainnya. Penerapan Pancasila pada periode 1950 sampai 1959 cenderung diarahkan sebagai ideologi liberal. Hal ini dinyatakan tidak menjamin stabilitas pemerintahan. Akhirnya terlaksanalah pemilihan umum pertama Indonesia, yaitu pada tanggal 29 September 1955, terpilihlah 272 wakil rakyat sebagai anggota DPR. Pemilu ini juga berhasil memilih anggota-anggota lembaga konstituante sejumlah 550 orang. Pada tahun 1950 muncul lagi sejumlah pemberontakan yang bertujuan melepaskan diri dari NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu sebagai berikut. Pertama, pemberontakan DI atau Darul Islam, ini di Sulawesi Selatan, Kalimantan Selatan, dan Aceh. Yang kedua adalah pemberontakan PRRI atau Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia atau yang disingkat dengan PRRI. Dan yang ketiga adalah pemberontakan Pramuka. Lanjut. Sebagian pihak menyebut pada tahun 1959 hingga 1966 sebagai periode demokrasi terpimpin. Pada masa ini demokrasi dianggap tidak berada pada kekuasaan rakyat sebagaimana diamanatkan nilai-nilai Pancasila, namun cenderung pada kekuasaan pribadi presiden. Berarti semua keputusan diambil dari presiden. Lanjut. Terjadinya peristiwa pemberontakan PKI atau G30 SPKI pada tanggal 30 September 1965. PKI berusaha merebut kekuasaan disertai pembunuhan 6 perwira tertinggi dan seorang ajudan Jenderal Ahmad Yani Nasution. Pada tanggal 12 Januari 1966 terjadilah demonstrasi mahasiswa dan rakyat yang menyampaikan beberapa tuntutan, dan demonstrasi tersebut dikenal dengan 3 tuntutan hati nurani rakyat atau Trituria. Isi Trituria berikut adalah: bubarkan PKI beserta ormas-ormasnya. Yang kedua, bubarkan kabinet Wikora dari unsur-unsur PKI. Yang ketiga adalah turunkan harga. Ini pada masa Orde Lama. Masuklah ke masa Orde Baru pada tahun 1966 hingga 1998 disebut sebagai masa Orde Baru. Orde Baru diharapkan dapat melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia pada tahun 1945 dengan murni dan konsekuen. Inilah pemimpin Orde Baru pada saat itu dipimpin oleh Presiden Soeharto. Pada tahun 1998 hingga sekarang disebut sebagai masa reformasi, dan pada awal masa ini kemunduran ekonomi Indonesia dan dugaan penyelewengan terhadap Pancasila membuat masyarakat dan mahasiswa melakukan demonstrasi menuntut turunnya presiden karena dianggapnya sudah cukup Presiden Soeharto menjabat selama 30 tahun. Demikian materi kita hari ini tentang perwujudan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa dalam masyarakat.
Semoga materi ini bisa kalian pahami dan diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Sekian dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.